Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novi Sulastri dan Bapak Kartiwa. Di sini kita akan membahas tentang gangguan tumbuh kembang fisik motorik sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari MPSI Psikolog. Baik, selanjutnya kita ketahui tentang pengertian perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Masa kanak-kanak adalah masa terpanjang dalam rentang kehidupan, saat individu sangat bergantung kepada orang lain, dan masa ini dimulai setelah masa bayi yang penuh dengan ketergantungan, yakni usia 0-2 tahun. Selanjutnya akan memasuki masa awal anak-anak usia 2-6 tahun dan masa akhir anak-anak yaitu usia 6-12 tahun. Perkembangan fisik meliputi perkembangan motorik atau disebut motor development. Adalah perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan dan pergerakan yang dilakukan. Beberapa pendapat para ahli, diantaranya Harlock menjelaskan bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Sebelum perkembangan terjadi, anak tidak akan berdaya. Kondisi tersebut akan berubah secara cepat pada usia 4-5 tahun pertama kehidupan pasca lahir. Anak dapat mengendalikan gerakan yang kasar. Gerakan tersebut melibatkan anggota badan yang luas yang digunakan untuk berjalan, melompat, berlari, berinjit, berenang, dan sebagainya. Setelah berumur 5 tahun, terjadi perkembangan yang sangat besar dalam pengendalian koordinasi yang lebih baik yang melibatkan bagian otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan sebagainya. Adapun Cullen dan Thompson berpendapat bahwa perkembangan individu terdiri dari 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Selanjutnya yang ketiga, permasalahan perkembangan fisik. Masalah motorik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan keterampilan yang menggerakkan tubuh secara harmonis, seperti contohnya berlari, dan mempengaruhi motorik halusnya. Dalam proses perkembangannya, perkembangan fisik akan mempengaruhi kemampuan motorik. Perkembangan fisik lazimnya ditandai dengan perubahan pada tinggi badan dan berat badan, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Jika perkembangan fisik anak berjalan baik, tentu akan berpengaruh pada keterampilan motoriknya. Begitupun dengan anak yang perkembangan fisiknya mengalami gangguan, maka akan berdampak pada terganggunya
motorik anak tersebut. Terganggunya kemampuan motorik anak tersebut. Gangguan fisik dan motorik anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, yaitu misalkan tulang, sedemikian rupa sehingga membutuhkan pendidikan khusus. Adapun beberapa contoh kasus di mana anak memiliki beberapa gangguan dalam tumbuh kembangnya, hal ini membuat orang tua khawatir dan bingung bagaimana cara yang tepat menanganinya. Nah, di sini kami siapkan beberapa permasalahan tersebut dan cara menanganinya. Yang pertama, diantaranya keterlambatan berbicara. Tidak sedikit orang tua yang merasa khawatir ketika anak mereka belum bisa berbicara. Terlebih saat mereka melihat anak orang lain yang umurnya kurang lebih sama, tapi malah sudah bisa. Hal ini tentunya membuat orang tua panik dan secara tidak langsung memaksa anak untuk berbicara. Namun perlu diperhatikan bahwa ada tahapan usia anak untuk bisa berbicara. Saat usianya mencapai 2-3 bulan, anak sudah bisa menciptakan suara vokal. Sementara di usia yang keempat bulan, dia akan mengoceh, mengekspresikan diri melalui suara, dan membentuk interaksi sosial. Kemudian saat usianya mencapai 18 bulan sampai 2 tahun, anak sudah bisa mengucapkan 2-4 kata. Nah, jika Anda merasa anak mengalami gangguan karena terlambat berbicara, Anda bisa merangsangnya dengan melakukan terapi. Beberapa penyebab anak terlambat berbicara itu dikarenakan banyaknya menonton TV atau misalkan menonton smartphone atau kurangnya stimulasi dan ada kelainan. Yang kedua, di antara masalah pada anak mengenai fisik motoriknya itu adalah mengalami keterlambatan dalam berjalan. Salah satu gangguan perkembangan motorik anak yang terjadi pada anak bisa dilihat dari keterlambatannya dalam berjalan. Setiap anak mempunyai masa yang berbeda-beda untuk bisa berjalan. Umumnya, anak yang berusia 8 bulan ke atas sudah memulai berjalan-jalan ya. Nah, jika misalkan anak kita atau anak Anda belum menunjukkan tanda akan berjalan-jalan, bisa saja mengalami gangguan. Namun ada beberapa kasus di mana anak yang memang terlambat berjalan tapi bisa berjalan saat usianya bertambah. Sementara jika anak Anda saat ini misalkan ya sudah memasuki usia 18 bulan masih belum menunjukkan tanda ingin berjalan-jalan, segera lakukan konsultasi jika kita sangat sayang kepada anak kita, dan kita juga bisa memberikan stimulasi pada otot kaki anak atau membawanya terapi. Yang ketiga, gangguan perkembangan berupa autisme. Gangguan perkembangan fisik motorik anak salah satunya adalah autisme. Bisa dikatakan gangguan ini merupakan gangguan pada anak yang menyebabkan sulit dalam berbicara. Bahkan mereka juga sulit dalam melakukan interaksi, memahami kondisi, dan menunjukkan tindakan emosi yang berlebih. Autisme merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada motorik halus anak.
periksa dan lakukan konsultasi pada dokter yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemampuan anak dalam berkomunikasi, berbicara, dan bertingkah laku. Yang keempat, yaitu gerakan tidak seimbang antar anggota tubuh. Gangguan motorik kasar bisa Anda temui jika anak mengalami gerakan tidak seimbang antar anggota tubuhnya. Motorik kasar sendiri merupakan gerakan tubuh dalam menggunakan otot yang dipengaruhi usia. Berat badan mempengaruhi usia, berat badan, dan perkembangan anak. Jadi gangguan itu akan terlihat dari gerakan anak yang tidak seimbang. Selain gerakan tidak seimbang pada tubuh, anak bisa saja mengalami gangguan refleks tubuh atau gangguan tonus otot. Cara menanganinya adalah berkonsultasi dengan dokter atau melakukan terapi kepada ahlinya. Yang kelima, kelainan genetik berupa sindrom Down. Salah satu gangguan keterlambatan fisik motorik anak juga bisa dilihat dari kelainan genetik berupa sindrom Down. Sindrom Down ini merupakan gangguan yang terjadi di dalam kandungan. Anak yang mengalami kelainan genetik ini akan terlambat untuk tumbuh kembang. Selain itu, gangguan ini menyebabkan sel kromosom 46 pada anak menjadi kurang sempurna. Itulah beberapa masalah dan cara menanganinya. Untuk poin selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab gangguan tumbuh kembang fisik motorik. Faktor-faktor penyebab fisik motorik tentunya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Di sini ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab atau bisa mempengaruhi gangguan tumbuh kembang fisik motorik. Yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua faktor lingkungan. Yang ketiga imunisasi. Yang keempat status sosial dan ekonomi. Yang kelima, gangguan emosional, dan yang terakhir, pola asuh. Untuk poin selanjutnya yaitu poin yang terakhir, cara menangani atau teknik penanganan gangguan tumbuh kembang fisik motorik secara umum. Di sini untuk mengetahui permasalahan fisik biasanya dilakukan dengan deteksi dini tumbuh kembang anak, yaitu bisa meliputi tes ataupun non-tes. Tes merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan anak yang bersifat standar atau baku. Bentuk tes ini dapat berupa pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dilakukan, atau tugas-tugas yang harus dijawab atau dikerjakan oleh anak serta dibatasi dengan waktu. Adapun teknik non-tes biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah anak dengan cara mengamati penampilan serta perilaku anak dalam aktivitas kesehariannya sehingga cenderung lebih fleksibel bila dibandingkan dengan teknis tes sendiri. Adapun penanganan permasalahan tumbuh kembang fisik anak secara umum, yang pertama yaitu identifikasi kasus, yaitu upaya untuk menandai subjek anak yang diperkirakan mengalami masalah. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yakni upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Yang ketiga ada diagnosis. Diagnosis ini merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dihadapi anak. Yang keempat ada prognosis, yaitu langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan
apa yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami. Yang kelima ada treatment, yaitu upaya pemberian bantuan itu sendiri. Dan yang terakhir ada tindak lanjut, ya ini sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.